Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda? Ya, bertemu kembali dengan Bunda Nela di sini. Pekan kemarin kita sudah mencoba untuk membimbing anak-anak kita mengenalkan tentang kedisiplinan. Bagaimana? Sudah mulai dilatih anak-anak kita untuk mengembangkan kedisiplinan? Alhamdulillah. Walaupun mungkin masih banyak rintangan atau kekurangan di sana sini, tidak masalah. Yang penting kita sudah mencoba Ananda untuk melakukan tahapan-tahapan agar mereka dapat mengembangkan kedisiplinan sejak dini. Karena segala sesuatu pasti butuh proses ya ayah dan bunda. Nah, hal yang harus kita kenalkan kembali dan kita kembangkan kepada Ananda adalah kemandirian. Ya, kemandirian sangat penting untuk kita latihkan kepada Ananda sejak usia dini. Siap, orang tua mana yang tidak senang melihat Ananda sudah dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan sendiri, seperti makan sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar meringankan beban kita ya bunda, tetapi di dalam kemandirian ada proses pengembangan seperti pengembangan motorik anak, kemudian juga ada peningkatan rasa kepercayaan diri pada anak, kemudian juga pembentukan sosial emosional yang baik pada anak. Nah, kemandirian pada anak berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat melakukan tugas sehari-harinya secara sendiri sesuai dengan ritme dan kemampuan yang telah dimiliki oleh anak. Nah, kita sebagai orang tua hanya memberikan konsep dan memberikan contoh. Nah, kemandirian sendiri ada 3 bentuk, yaitu kemandirian fisik, kemandirian emosional, dan kemandirian sosial. Kemandirian fisik adalah kemampuan Ananda untuk dapat melakukan tugas sehari-harinya secara mandiri atau sendiri, seperti yang tadi dicontohkan, makan sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri, memakai baju sendiri. Nah, dalam menerapkan kemandirian fisik ini pasti banyak hal-hal yang menghadang dan merintang kita. Pada saat kita mulai menerapkan kemandirian pada anak, di awal-awal bulan pertama pasti akan mengalami banyak kendala. Yang dibutuhkan kita sebagai orang tuanya adalah kekuatan mental, karena akan banyak godaan-godaan kita untuk dapat memberikan interupsi dan intervensi pada anak. Seperti misalnya pada saat kita mulai memberikan kesempatan kepada Ananda untuk dapat makan sendiri. Nah, pasti kita akan dihebohkan oleh ceceran nasi di mana-mana, tumpahan sayur, ataupun ritme ataupun durasi makan yang memakan waktu yang cukup lama pada anak, ataupun mungkin anak tidak terlalu banyak makan, sehingga kita menjadi gemas orang tua untuk segera membantu anak menyelesaikan tugasnya, dan akhirnya terputuslah program bagi kita untuk menerapkan kemandirian pada anak. Nah, berarti untuk menerapkan kemandirian pada anak, kita sebagai orang tua juga harus kuat mental agar tidak terlalu banyak memberikan intervensi selama anak berproses menuju kemandirian. Karena pasti akan banyak hal-hal yang merintangi dalam proses ini. Ya, ayah bunda. Dan kemudian, kemandirian emosional. Kemandirian emosional adalah di mana Ananda dapat mengungkapkan perasaannya secara mandiri, dapat mengungkapkan perasaan senangnya, perasaan sedihnya, atau dapat mengatasi perasaan negatif yang ada pada dirinya, atau dapat mengatasi perasaan-perasaan yang tidak enak yang ada pada dirinya secara mandiri. Dan tentu saja ini adalah butuh proses dari kita sebagai orang tuanya di awal-awal untuk terus berkomunikasi pada anak, bagaimana ketika ia sedih, apa yang harus ia lakukan, bagaimana ketika
ketika ia gembira dan apa yang harus dia lakukan, sehingga anak suatu saat tanpa bantuan kita dapat mengatasi segala kesedihannya dan dapat melakukan kegembiraannya tanpa berlebihan. Kemudian kemandirian sosial, di mana anak dapat menempatkan dirinya di lingkungan sosial sesuai dengan tuntutan lingkungan sosialnya, di mana anak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh untuk dilakukan, sehingga lingkungan sosialnya begitu senang terhadap Ananda. Dan yang paling penting adalah pada saat anak sudah mencapai kemandirian, walaupun baru sedikit tahapannya, berikan ia apresiasi, berikan ia pujian secukupnya agar Ananda mau melakukan tahapan berikutnya menuju kemandirian yang benar-benar mandiri. Dan kemudian selain itu, berikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka bisa melakukannya, walaupun mungkin tidak sesempurna apa yang kita inginkan. Ada banyak kekurangan atau kecacatan di sana sini, tetapi terus berikan kepercayaan kepada mereka. Karena pada saat mereka sudah bisa melakukan itu dengan senang hati, mereka akan dengan percaya diri akan melakukan hal yang mungkin lebih sulit dari hal yang sudah bisa ia lakukan. Nah, mungkin sekarang baru bisa mereka pakai kaos dalam sendiri. Nah, kalau kita berikan kesempatan terus, mungkin suatu saat Ananda akan lebih percaya diri untuk dapat pakai baju kaos sendiri, kemudian mau mengancingkan baju sendiri, karena kita terus memberikan kesempatan kepada mereka dan kepercayaan. Dan yang kemudian adalah memberikan konsekuensi pada Ananda, bagaimana kalau mereka tidak melakukan kemandirian. Terus kemandirian ini dilakukan secara konsisten, ya, agar dapat benar-benar terbentuk kemandirian secara menetap pada anak. Selamat melatih kemandirian pada Ananda, ayah dan bunda. Insya Allah seminggu ke depan Ananda akan disuguhkan cerita-cerita tentang bagaimana Ananda kita beri motivasi untuk dapat melakukan kegiatan atau tugas sehari-harinya dengan sendiri. Terima kasih ayah dan bunda atas kerjasamanya. Wassalamualaikum.